Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan nilai KA atau tetapan absorpsi menggunakan metode Wagner-Nielsen. Jadi, selain dengan metode residual, nilai tetapan absorpsi juga bisa kita tentukan dengan kurva antara persen obat yang tidak terabsorpsi terhadap waktu sesudah obat diberikan ekstravaskuler dengan dosis tunggal, atau biasanya dikenal dengan metode Wagner-Nielsen. Pada metode ini, untuk menentukan nilai tetapan absorpsi, kita dapat menggunakan data dari nilai AUC, sehingga untuk metode Wagner-Nielsen ini, dalam menetapkan nilai tetapan absorpsi, bisa kita gunakan jika kita ingin menentukan nilai tetapan absorpsi untuk perhitungan obat dengan model non-kompartemen. Yang mana nanti tetapan absorpsi ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai Tmax atau waktu maksimal, karena seperti yang kita ketahui, untuk menghitung nilai Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal, kita memerlukan nilai tetapan absorpsi dan tetapan eliminasi. Nah, dengan model non-kompartemen, dengan menggunakan data nilai AUC, kita juga bisa mendapatkan nilai tetapan absorpsi. Selain dengan menggunakan model kompartemen yang biasanya dipakai, yaitu metode residual. Ini contohnya saya ambil dari soal latihan nomor 2, yaitu suatu obat diberikan secara oral dengan dosis 45 mg dosis tunggal. Setelah darah vena diambil secara periodik, diperoleh kadar obat dalam darah terhadap waktu sampling seperti di bawah ini. Kita diminta untuk yang poin B, itu menghitung nilai Cmax atau kadar obat maksimal dalam darah dan Tmax atau atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Nah, untuk model kompartemen biasanya kita menggunakan metode residual untuk menetapkan nilai KA. Tapi untuk model non-kompartemen, kita biasanya menghitung nilai AUC, yang mana kita bisa menetapkan nilai tetapan absorpsi ini dengan alternatifnya adalah menggunakan metode Wagner-Nielsen ini. Berikut caranya. Jadi langkah pertama, kita buat grafik antara len kadar obat dalam darah terhadap waktu untuk menentukan model kompartemennya. Penentuan model kompartemen ini nanti bisa kita gunakan untuk memakai rumus Tmax dan Cmax pada model 1 atau model 2 kompartemen. Ini adalah kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu. Kita lihat pada fase terminal atau menurunnya, tidak nampak ada fase distribusi, jadi terlihat garis lurus fase terminal di sana, hingga kita bisa menyimpulkan bahwa kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu untuk cuplikan obat dalam darah pada pasien tersebut menunjukkan model kompartemen 1. Selanjutnya, untuk menentukan nilai AUC, maka kita memerlukan nilai K atau tetapan eliminasi, sehingga langkah kedua kita harus menentukan harga atau nilai tetapan eliminasi dari slope fase terminal. Nah, untuk slope fase terminal, kita lihat tadi pada kurva sebelumnya, bahwa setelah kadar puncak itu fase terminal atau sudah menurun, sehingga kita tinggal mengambil beberapa titik yang memang nanti menghasilkan nilai R-nya mendekati 1. Kali ini saya ambil ada 6 titik, di mana nilai R-nya 0,9992. Hingga diperoleh nilai K atau tetapan eliminasinya adalah 0,0669 per jam. Baru langkah ketiga, kita tentukan nilai AUC untuk tiap waktu. Rumusnya seperti sudah kita ketahui. Jadi untuk saya contohkan, kita akan menghitung nilai AUC pada waktu 0 hingga 0,5,
di mana rumusnya adalah kadar obat dalam darah pada waktu 0 ditambahkan kadar obat dalam darah pada waktu 0,5 yaitu 5,4. Jadi 0 tambah 5,4 dikali waktu 0,5 dikurang waktu pada waktu pertama yaitu 0. Kemudian hasilnya dibagi 2 hingga diperoleh nilai AUC waktu 0 sampai 0,5 adalah 1,35. Nah, seterusnya kita hitung secara keseluruhan untuk AUC dari waktu 0 hingga waktu 72. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom. Langkah keempat, setelah mendapatkan nilai AUC, maka selanjutnya kita akan menghitung AUC kumulatif dengan cara menjumlahkan semua segmen AUC sebelumnya untuk mendapatkan AUC dari T0 sampai T hingga. Ini kita hitung AUC kumulatif pada kolom kelima. Caranya, saya ambilkan contoh, kita akan menghitung AUC kumulatif pada waktu 0,5. Caranya adalah AUC kumulatif pada waktu 0, kita jumlahkan dengan AUC yang kita peroleh pada waktu 0 hingga 0,5, yaitu nilainya adalah 1,35. Jadi hasilnya AUC kumulatif pada waktu 0,5 jam adalah 1,35 mikrogram per liter atau per mili. Langkah kelima, setelah kita peroleh semua AUC kumulatif dari waktu 0 sampai 72, kemudian AUC kumulatif tersebut kita kalikan dengan nilai K atau tetapan eliminasi. Nah, ini untuk semua waktu. Misalnya, saya contohkan, kita akan menghitung nilai tetapan eliminasi dikali AUC kumulatif pada waktu 0,5. Caranya adalah tetapan eliminasi, yaitu 0,069 per jam. Kita kalikan dengan AUC kumulatif pada waktu 0,5, yaitu 1,35. Hingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,069 mikrogram per jam dikali mili. Nah, jadi kita terus hitung K dikali AUC kumulatif untuk waktu 0 hingga waktu 72, di mana nanti kita peroleh nilai AB tak hingga atau jumlah obat yang terabsorpsi sampai waktu tak terhingga, atau simbolnya adalah AB tak terhingga tadi. Nilainya adalah nilai K dikali AUC kumulatif pada waktu terakhir, yaitu waktu 72 jam. Pada waktu ini kita anggap sebagai waktu tak hingga, karena kita anggap sudah cukup lama, dan dari hasil kadar obat dalam darah, kita lihat juga cukup kecil, yaitu 0,5 mikrogram per mili. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai AB. AB ini merupakan jumlah obat yang terabsorpsi di dalam darah, atau rumusnya adalah CT. CT adalah kadar obat dalam darah, ditambahkan nilai K dikali nilai AUC kumulatif. Nah, jadi ini adalah AB, atau jumlah obat yang terabsorpsi. Misalnya, kita akan menghitung nilai AB pada waktu 0,5. Berarti kita menjumlahkan nilai CT pada waktu 0,5, yaitu 5,4, plus nilai K dikali AUC kumulatif pada waktu 0,5, yaitu 0,09. Hingga kita dapatkan nilai AB, atau jumlah obat yang terabsorpsi pada waktu 0,5 jam adalah 5,49. Baru selanjutnya, langkah ketujuh, setelah kita dapatkan nilai AB dan AB tak hingga untuk tiap waktu, kemudian kita akan mencari nilai AB dibagi AB tak hingga untuk tiap waktu. Nah, ini kita ketahui tadi CT plus K dikali AUC kumulatif merupakan AB.
Selanjutnya, untuk A beta hingganya, seperti yang kita ketahui adalah nilainya diperoleh dari K dikali AUC kumulatif pada waktu terakhir atau pada waktu 72 jam. Jadi kita tinggal masukkan untuk nilai AB dibagi A beta hingga untuk tiap waktu. Misalnya, kita akan menghitung nilai AB dibagi A beta hingga untuk waktu 0,5 jam, yaitu nilai AB pada waktu 0,5 jam, 5,49, kita bagi nilai A beta hingga tadi 48,52. Hingga kita dapatkan nilainya adalah 0,11 mikrogram per jam mili. Terus kita cari nilai AB dibagi A beta hingga untuk seluruh waktu, dari waktu 0 hingga 72 jam. Setelah kita dapatkan nilai AB dibagi A beta hingga, kemudian kita cari nilai 1 dikurang AB dibagi A beta hingga. Jadi nilai pada kolom sebelumnya kita kurangkan dengan nilai 1. Nah, ini hasilnya. Misalnya kita akan menghitung nilai 1 min AB per A beta hingga pada waktu 0,5 jam, hingga rumusnya adalah 1 dikurang nilai AB per A beta hingga pada waktu 0,5 jam, yaitu 0,11. Nah, jadi nilainya kita peroleh 0,89. Kemudian terus kita hitung dari waktu 0 hingga 72 jam. Langkah ke-9, kita buat kurva antara len 1 min AB dibagi A beta hingga terhadap waktu. Jadi nilai 1 dikurang AB per A beta hingga yang kita peroleh sebelumnya, kita lenkan. Kemudian kita buat kurva antara nilai len tersebut terhadap waktu. Sehingga nanti kita bisa dapatkan garis lurus dengan slope fase terminalnya, yang mana slope fase terminal ini merupakan nilai min tetapan absorpsi. Nah, ini nilainya. Biasanya nilai len 1 min AB per A beta hingga yang kita masukkan ke dalam kurva, itu kita mengacu kepada waktu maksimal. Jadi kalau kita lihat dari cuplikan kadar obat dalam darah, Tmax-nya adalah pada waktu 8 jam, sehingga nanti untuk membuat kurva kita bisa mengambil waktu di mana 8 jam tersebut merupakan waktu di tengah-tengah. Nah, jadi misalnya ini kita ambil 4 waktu ke atas dan 4 waktu ke bawah, yaitu dari waktu 0,5 jam hingga 36 jam. Cuma kebetulan untuk waktu 36 jam, karena nilai 1 min AB per A beta hingganya adalah minus, sehingga len-nya juga tidak bisa dihitung. Maka kemudian nanti kita hanya akan menghitung atau membuat kurva dari waktu 0,5 jam hingga 24 jam. Nah, ini saya sudah buat kurvanya, di mana R-nya mendekati 1. Nah, kita dapatkan slope pada fase terminalnya adalah min 0,238, yang mana kita ketahui bahwa slope fase terminal ini merupakan min tetapan absorpsi. Sehingga kita dapatkan nilai tetapan absorpsinya adalah 0,238 per jam. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai tetapan absorpsi, kita bisa gunakan untuk menentukan nilai Tmax atau waktu di mana mencapai kadar maksimal dan Cmax atau kadar maksimal. Karena kurva len CT versus waktu sebelumnya menunjukkan model satu kompartemen, maka perhitungan nilai Tmax dan Cmax-nya mengikuti rumus pada model satu kompartemen. Coba kita hitung terlebih dahulu nilai Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Ini rumusnya. Tmax merupakan hasil dari len Ka dibagi K, hasilnya dibagi Ka atau tetapan absorpsi dikurang tetapan eliminasi.
Tinggal kita masukkan ke rumus, seperti yang kita ketahui tadi nilai tetapan absorpsinya adalah 0,238 dan tetapan eliminasinya adalah 0,0699. Setelah kita hitung, kita peroleh nilai Tmax-nya adalah 7,42 jam. Selanjutnya, setelah memperoleh nilai Tmax, kita bisa menghitung nilai Cmax atau kadar obat maksimal dalam darah. Rumusnya ini, yaitu F, ketersediaan hayati dikali dosis ekstravaskuler, dibagi nilai volume distribusi, kemudian hasilnya dikalikan eksponen pangkat min K atau tetapan eliminasi dikali waktu maksimal. Tinggal kita masukkan ke rumus. Untuk nilai VD-nya sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi tetap ketersediaan hayatinya adalah 0,75, dosisnya adalah 45.000 dan VD-nya adalah 688,46. Untuk VD ini kita peroleh dari perhitungan model non-kompartemen. Kemudian K-nya 0,0699 dan T-nya adalah 7,42 jam. Kita masukkan ke rumus dan kemudian kita dapatkan nilai kadar maksimalnya adalah 29,85 mikrogram per mili. Sehingga dengan metode Wagner-Nielsen, kita dapat menetapkan nilai tetapan absorpsi, kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung nilai Tmax dan Cmax, yang mana kita bisa bandingkan hasilnya dengan cuplikan kadar obat dalam darah terhadap waktu sampling. Tadi kita peroleh nilai Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal, yaitu 7,42 jam. Jika kita bandingkan dengan kadar obat dalam darah terhadap waktu sampling pada pasien, bisa kita lihat bahwa Tmax-nya atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal adalah pada waktu 8 jam. Nah, nilainya kurang lebih. Kemudian kita lihat nilai Cmax-nya atau kadar maksimalnya. Dari teoritis atau perhitungan, kita dapatkan nilai 29,85 mikrogram per mili, yang mana nilai ini juga mendekati nilai kadar obat dalam darah terhadap waktu sampling maksimal, yaitu 29,8. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan dengan metode Wagner-Nielsen yang sudah kita coba hitung, hasilnya kurang lebih benar. Sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.